Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan pertama di mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Sebelumnya sudah saya bahas tentang kontrak perkuliahan di mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence, mulai dari deskripsi mata kuliah, sumber referensi yang saya gunakan. Berikutnya pokok pembahasan yang akan dibahas mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Berikutnya ada beberapa materi tambahan mulai dari sumber referensi, software yang saya gunakan. Selanjutnya ada penelitian-penelitian yang membahas di bidang keilmuan data warehouse dan business intelligence. Oke, untuk materi pertemuan pertama ini kita akan mulai dengan pembahasan apa itu business intelligence. Oke, ada beberapa materi pembahasan di materi pertemuan pertama. Mulai dari konsep business intelligence, apa itu business intelligence. Selanjutnya ada contoh masalah dalam business intelligence. Selanjutnya mengapa butuh business intelligence di beberapa perusahaan atau di salah satu institusi, kenapa mereka butuh yang namanya business intelligence. Selanjutnya evolusi kemampuan dari business intelligence. Arsitektur bisnis intelijen nanti akan saya bahas di materi kelima. Selanjutnya ada komponen arsitektur dari bisnis intelijen itu sendiri, model bisnis intelijen, keunggulan dari bisnis intelijen, dan terakhir ada tidak hubungan bisnis intelijen dengan decision support system, di mana salah satu bidang keilmuan yang lumayan banyak dibutuhkan saat ini. Salah satunya adalah decision support system atau sistem pendukung keputusan. Kira-kira ada tidak korelasi antara bisnis intelijen dengan sistem pendukung keputusan? Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan pertama ini. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang business intelligence atau yang biasa disebut dengan BI. Oke, business intelligence itu apa? Kalau berbicara tentang business intelligence, ini merupakan sebuah proses untuk mengekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Jadi kegiatan atau rutinitas yang biasa dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak dalam bidang A atau nanti bidang B dan selanjutnya nanti akan dikumpulkan ke dalam suatu wadah yang disebut dengan data warehouse. Selanjutnya, bisnis intelijen merupakan aplikasi. Jadi kalau berbicara tentang bisnis intelijen, berarti software atau aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan sumber data dan nantinya akan memberikan solusi terhadap suatu keputusan. Jadi karena ada informasi yang ada yang kita ambil dari data warehouse tersebutlah yang nantinya akan digunakan sebagai solusi untuk suatu keputusan. Bisnis intelijen software. Jadi kalau berbicara tentang bisnis intelijen tadi sedikit banyak sudah disinggung, merupakan salah satu aplikasi atau gampangnya software. Secara umum bisa disebut sebagai dashboard. Gampangnya bisnis intelijen itu sendiri seperti dashboard pada kendaraan yang nantinya akan memberikan informasi kondisi kendaraan. Contoh, di dashboard yang ada di kendaraan biasanya ada yang namanya speedometernya. Selanjutnya ada informasi tentang di speedometer, ada informasi tentang kecepatan, ada informasi tentang bahan bakar yang ketersediaan bahan bakar yang ada di dashboard tersebut dan yang lain-lainnya. Bisnis intelijen akan berfungsi memberikan advance alarm. Jadi kalau seumpamanya seperti yang tadi di dashboardnya kendaraan, speedometer yang ada di dashboard kendaraan, ada informasi contohnya jarum yang ada di informasi yang ada di ketersediaan bahan bakar contohnya sudah mulai ke warna merah, berarti kan sebenarnya sudah ada yang namanya advance alarm. Di sini dia akan memberikan informasi tren dan melakukan benchmark. Jadi dengan adanya informasi tersebut nanti apa yang harus dilakukan oleh si top management. Jadi dia harus melakukan apa dari informasi atau dari alarm yang sudah diberikan di dashboard itu sendiri. Bisnis intelijen berfungsi untuk membantu dalam membuat keputusan perusahaan atau bisnis secara cepat dan akurat. Ini fungsi dari bisnis intelijen itu sendiri.
Oke, bisnis intelijen itu sendiri sebenarnya penggabungan arsitektur, alat, selanjutnya tentunya kalau berbicara tentang data warehouse ya berarti kita berbicara tentang database gitu loh. Alat analisis, aplikasi, dan metodologi yang nantinya akan kita gunakan. Tujuan utama dari bisnis intelijen adalah untuk memudahkan akses ke data. Dan tentunya nanti kita butuh yang namanya model untuk memberikan kemampuan manajer bisnis dalam melakukan analisis. Jadi setelah muncul yang namanya analisis, selanjutnya nanti akan ditampilkan view-nya atau informasinya. Selanjutnya apa yang nantinya harus dilakukan oleh si manajer itu sendiri. Business Intelligence membantu mengubah data yang ada di database yang biasanya diperoleh dari data-data operasional yang ada di perusahaan, contohnya data-data yang mereka hasilkan tiap hari, menjadi informasi dan menjadi pengetahuan. Tujuan untuk apa? Menjadi keputusan dan akhirnya nanti bisa jadi muncul yang namanya tindakan atau contohnya muncul yang namanya kebijakan. Oke, penggambarannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan setiap harinya, yang mereka gunakan tiap hari, atau yang biasa disebut dengan online transaction processing. Contohnya ada sistem informasi, contohnya sistem informasi human resource and payroll, ada sistem informasi untuk penjualan, ada sistem informasi untuk accounting, dan yang lain-lainnya. Inilah yang nantinya akan memproduksi data. Dari bagian A yang menggunakan sistem informasi A, dari bagian B yang menggunakan sistem informasi B, selanjutnya dari bagian C yang menggunakan sistem informasi C, dan sampai nanti bagian N yang menggunakan sistem informasi N yang nantinya akan digabung menjadi satu ke dalam bentuk data warehouse. Nah, nantinya di sini dari penggabungan dari data warehouse di sini nanti akan muncul yang namanya business intelligence. Jadi di dalam data warehouse di sini nanti kita akan melakukan yang namanya OLAP atau online analytical processing. Jadi dari tadinya data-data yang ada yang biasa diperoleh atau diproduksi oleh perusahaan yang biasa disebut dengan online transaction processing, selanjutnya nanti akan dilakukan yang namanya online analytical processing untuk dihasilkan yang namanya business intelligence. Jadi keluaran dari online analytical processing itu sendiri yang nantinya akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan yang biasa disebut dengan business intelligence. Contoh masalah dalam business intelligence, ada berbagai masalah yang bisa diatasi hanya dengan menggunakan business intelligence. Cuman memang prosesnya lumayan agak panjang sih sebenarnya. Contoh, manajer promosi untuk ingin contohnya menganalisis pengaruh tiap jenis media iklan yang sudah mereka sebar, contohnya di koran, majalah, dan TV terhadap penjualan produk. Kira-kira yang paling signifikan tuh yang mana contohnya? Tentunya di masing-masing media di sini punya keterbatasan dan punya kelebihan. Entah di koran, atau contohnya majalah, atau contohnya di TV. Punya keterbatasan dan punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Selanjutnya yang contoh yang kedua, manajer HRD dapat menganalisis pengaruh kenaikan gaji terhadap peningkatan produktivitas pekerja di pabrik. Apakah sudah sesuai dengan yang ada? Benar nggak sih kenaikan gaji di sini mempengaruhi atau meningkatkan produktivitas pekerja di pabrik atau enggak? Ini contoh yang paling simpel yang bisa dilakukan. Contoh lagi, manajer penjualan ingin mengetahui pengaruh musim dan kepadatan penduduk terhadap penjualan es krim di tiap daerah. Tentunya nanti ada beberapa variabel data-data yang harus kita siapkan. Contohnya pengaruh musim, selanjutnya kepada kepadatan penduduk, berarti kan lokasi yang akan kita tuju terhadap penjualan es krim. Berarti nanti akan kita sambungkan dengan produk. Akan kita sambungkan dengan produk yang ada di masing-masing daerah. Oke, ini ada beberapa alasan kenapa butuh software business intelligence. Yang pertama, banyak pilihan produk sistem informasi saat ini. Bahkan banyak software house yang berlomba-lomba untuk membuat yang namanya sistem informasi. Oke, selanjutnya yang kedua, mulai dari contohnya software accounting, software manajemen pelanggan, software manajemen sistem sumber daya manusia, aplikasi untuk apotik, aplikasi toko retail, dan lain-lainnya. Semuanya menawarkan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Cuman di samping kelebihan yang mereka tawarkan, yang pasti lepas dari faktor vendor, software tersebut telah memudahkan dari urusan pengolahan data. Lepas dari vendor tersebut, sebenarnya aplikasi-aplikasi yang banyak beredar di pasaran sebenarnya sudah
sudah memudahkan dari urusan pengolahan data sih pada prinsipnya. Oke, sistem informasi membuat data hanya perlu di entry saja pada prinsipnya. Itu yang ada di sistem informasi itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan online analytical processing itu sendiri. Sebenarnya fungsinya adalah untuk mengentry data sekali saja. Jadi selanjutnya nanti tinggal kita lihat laporan yang ada dari sistem tersebut. Oke, pembuatan laporan menjadi lebih cepat dan otomatis. Ini kenapa butuh software business intelligence. Selanjutnya, namun seiring dengan pertumbuhan organisasi dan membesarnya beban kerja, sistem informasi akan menghasilkan data yang juga sama besarnya dengan perkembangannya. Terutama untuk pembuatan laporan yang diinginkan oleh pihak manajemen, kadang mereka butuh laporan secara general untuk saat ini, cuman di suatu saat mereka butuh yang namanya laporan secara spesifik lagi. Contohnya ini yang melatar belakangi kenapa kita butuh yang namanya software yang berbasis business intelligence, sehingga data ini sudah tidak lagi bisa ditelusuri makna yang terkandung di dalamnya karena memang volumenya yang sudah terlalu besar. Oke. Ini contoh implementasi dari software business intelligence yang nantinya bisa digunakan oleh beberapa perusahaan, yang contohnya nanti akan muncul contohnya laporan contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Jadi laporan yang ada tidak hanya ditampilkan dalam bentuk contohnya tabel, tapi nanti akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafiknya pun nanti bisa dilihat dari beberapa dimensi. Contohnya minimal ada 3 dimensi. Contohnya seperti ini, ada sales, ada cost dan profit. Contohnya nanti hasilnya seperti apa. Oke, kalau dilihat dari evolusi kemampuan bisnis intelligence, mulai dari aplikasi-aplikasi yang bentuknya menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel, selanjutnya decision support system, selanjutnya diekstrak ke dalam bentuk data warehouse, selanjutnya nanti muncul yang namanya metadata, selanjutnya muncul yang namanya OLAP dan yang lain-lainnya. Oke, kalau dilihat sebenarnya arsitektur dari business intelligence sebenarnya diambil dari data-data yang kita hasilkan setiap hari sih pada prinsipnya, yang biasa disebut dengan data source. Data source di sini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam data warehouse environment contohnya. Selanjutnya nanti di organizing, di summarizing, di standarisasi dan yang lain-lainnya. Baru nanti akan muncul yang namanya business analytic environment. Oke. Di satu sisi nanti akan dibutuhkan data-data juga dari luar kadang-kadang itu. Selanjutnya nanti akan dijadikan satu. Selanjutnya nanti akan diakses oleh yang namanya user interface. Oke, ini sebenarnya kalau dilihat dari arsitektur dari business intelligence itu sendiri. Oke, arsitektur business intelligence yang pertama ya pasti ada yang namanya data warehouse. Jadi data-data yang dihasilkan oleh perusahaan, baik dari sistem informasi A, sistem informasi B, sampai nanti sistem informasi A nanti akan digabung menjadi satu. Yang biasa disebut dengan gudang data. Gudang besar data historis yang terorganisir dengan baik. Entah softwarenya nanti contohnya menggunakan, kalau berbicara tentang data warehouse, berarti kita berbicara tentang database. Apakah kita nanti akan menggunakan database yang berbayar atau yang free. Selanjutnya di dalamnya ada yang namanya business analytic, merupakan alat yang memungkinkan transformasi data menjadi informasi dan pengetahuan nantinya. Yang ketiga, ada yang namanya business performance management, memungkinkan contohnya pemantauan, pengukuran, dan membandingkan indikator kinerja utama dari data yang dihasilkan dari data warehouse. Selanjutnya ada yang namanya user interface nantinya yang akan dihasilkan. Gampangnya dashboard yang tadi sempat saya sebut contohnya di kendaraan, memungkinkan akses dan memanipulasi komponen bisnis intelligence lainnya dengan mudah. Ini kalau dilihat dari arsitektur business intelligence. Jadi ada yang namanya data warehouse, business analytic, business performance management, dan user interface. Selanjutnya ada komponen pendukung dari business intelligence. Data warehouse sebagai sarana untuk menganalisis data. Yang kedua, business intelligence sebagai sarana untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada yang namanya OLAP, Online Analytical Processing, sebagai aplikasi pemrosesan data. Jadi dari data-data yang sudah dikumpulkan di kegiatan sehari-hari atau
data-data yang diproduksi oleh perusahaan baik sadar atau tidak sadar nanti akan diaplikasikan di data warehouse. Selanjutnya nanti akan dianalisa. Yang biasa disebut dengan OLAP. Online Analytical Processing. Selanjutnya data mining. Data mining di sini sebagai sumber informasi data yang nantinya akan memunculkan yang namanya knowledge dengan menggunakan beberapa teknik yang ada di data mining, contohnya dengan menggunakan estimasi, atau contohnya klasifikasi, atau contohnya prediksi, clustering, atau nanti kita bisa menggunakan asosiasi. Selanjutnya, kadang-kadang kita butuh yang namanya open data sebagai tambahan untuk mencari informasi data yang ada di publik. Entah contohnya nanti data-data yang kita butuhkan dari data pemerintah, contohnya ataupun data-data yang lainnya. Ini yang merupakan komponen pendukung dari business intelligence. Selanjutnya, model business intelligence. Oke, MicroStrategy Corp membedakan 5 gaya business intelligence dan menawarkan alat untuk masing-masing. Yang pertama, pengiriman laporan dan peringatan. Biasa disebut dengan advice alarm sih sebenarnya. Selanjutnya pelaporan perusahaan, nanti akan menggunakan dashboard dan kartu skor contohnya, analisis kubus atau yang biasa disebut dengan kalau di data warehouse biasa disebut dengan analisis slicing dan dicing. Jadi data yang ada nanti nggak cuman bisa dilihat dari 2 sisi. Kalau seperti tabel kan hanya bisa dilihat dari baris dan kolom. Cuman kalau di data warehouse nanti akan dilihat minimal contohnya dilihat dari 3 sisi contohnya. Contoh, kalau contohnya perusahaannya ada di beberapa sebarannya ada di beberapa kota contohnya, nanti contohnya bisa disortir lagi contohnya berdasarkan provinsi, selanjutnya bisa disortir berdasarkan kabupaten, bisa disortir lagi berdasarkan kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya produk apa dari banyaknya produk yang ada. Selanjutnya waktunya kan nanti bisa difilter lagi berdasarkan tahun, berdasarkan bulan, atau berdasarkan triwulan, atau contohnya berdasarkan minggu dan hari. Selanjutnya permintaan ad hoc. Ini beberapa model business intelligence. Selanjutnya statistik dan penggalian data. Tentunya kita butuh yang namanya statistik juga. Oke. Ada beberapa keunggulan bisnis intelijen. Kenapa kita butuh perusahaan-perusahaan butuh yang namanya bisnis intelijen? Kemampuan untuk memberikan informasi yang akurat ketika dibutuhkan, termasuk contohnya pandangan waktu nyata dari kinerja perusahaan dan bagian-bagiannya. Seperti survei yang dilakukan oleh Thomson tahun 2004, pelaporan lebih cepat dan lebih akurat. Ini yang paling banyak digunakan kalau berbicara tentang data warehouse dan business intelligence. Ini sebenarnya yang paling banyak dicari adalah pelaporannya. Pelaporan yang lebih cepat dan lebih akurat dengan berbagai macam bentuk pelaporan, contohnya yang sangat user friendly, pengambilan keputusan yang lebih baik, contohnya peningkatan pelayanan pelanggan, ujung-ujungnya nanti sampai ke sini, peningkatan pendapatan. Oke, ini salah satu keunggulan dari business intelligence. Yang terakhir saya akan bahas tentang ada tidak hubungan decision support system dan business intelligence. Pertama, arsitektur mereka sangat mirip karena business intelligence berevolusi sebenarnya dari decision support system. Yang kedua, DSS secara langsung mendukung pengambilan keputusan spesifik. Cuman kalau business intelligence dia akan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu dan secara tidak langsung mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, business intelligence memiliki orientasi eksekutif dan strategi, terutama dalam business performance management dan komponen dashboardnya, sedangkan decision support system sebaliknya, dia berorientasi pada analisis. Yang keempat, sebagian besar sistem bisnis intelijen dibangun dengan alat dan komponen yang tersedia secara komersil, berarti berbayar ya. Sementara decision support system sering dibangun dari awal. Kelima, metodologi DSS dan bahkan beberapa alat sebagian besar dikembangkan di dunia akademik, sedangkan metodologi dan alat bisnis intelijen sebagian besar dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak. Jadi sebenarnya ada software BI yang bisa kita gunakan. Selanjutnya yang keenam, banyak alat yang digunakan bisnis intelijen juga dianggap sebagai alat DSS. Contohnya data mining dan analisis prediktif adalah alat utama di keduanya. Jadi kata kuncinya adalah business intelligence adalah hasil revolusi berkelanjutan.
Jadi berkelanjutan dari data-data yang ada, sedangkan DSS adalah salah satu elemen asli dari business intelligence itu sendiri. Oke, ini kalau berbicara tentang hubungan dari decision support system dan business intelligence. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.